Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang di rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama, menikmati hadiratnya yang kudus, masuk dalam altarnya. Kita mau masuk dalam ibadah doa malam Mandarin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam altarnya yang kudus. Kita naikkan pujian, biar sekali Yesus untuk selamanya tetap Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami beri yang terbaik. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hikmat dan kesempatan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, haleluya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Dengan tubuh roh jiwa yang sehat, kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang pimpin dari awal sampai akhir. Kami minta urapan Tuhan, Tuhan yang berdaulat semuanya ini. Tuhan, Kau sendiri yang pimpin Bapa, hamba-hamba-Mu yang tugas pada malam hari ini. Semuanya Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang indah. Dan Kau berkati satu persatu. Bahkan saudara-saudara kami yang sudah tiba Tuhan, mungkin mereka membawa masalah, membawa sakit penyakit, Tuhan membawa kelemahan, segala perkara hamba-Mu tidak tahu Tuhan, tetapi Tuhan-Ku luar biasa. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan.
semuanya dijamah oleh Tuhan. Dari muka sampai belakang semuanya satu persatu Tuhan tolong. Terima kasih di dalam nama Yesus. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh Tuhan kepada Tuhan, hadirat-Mu turun di tempat ini, maka sesuatu akan terjadi dengan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Hans T saat ini yang tidak ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah menjalani operasi. Biar Tuhan tetap lindungi dan beserta. Tuhan tetap Tuhan menyembuhkan oleh bilur Yesus Pak Hans T dipulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Baik saudara-saudara yang belum tiba saat ini, oh Tuhan tolong semuanya boleh tiba dengan selamat. Tuhan tolong, Tuhan kami percaya. Kami mau sama-sama memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya, kami datang di tempat ini semuanya ada perubahan yang luar biasa. Engkau beserta dengan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa-Ku yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah doa malam pada malam hari ini, kita sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami melekat kepadamu Tuhan, dan kami mau katakan sekali Yesus untuk selamanya. Kami mau mengiringimu Yesus. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, waktu ku kuat maupun kami lemah Tuhan. Haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya, untuk selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada,
selamanya, untuk selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, haleluya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang
sekalipun kami berjalan, sekalipun hidupku tak menentu, hidup tak menentu, hanya Yesus, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari naikkan pujian ini, bangkitkan iman, katakan Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Amin. Berjalan bersama kami. Kami tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang amin, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari bangkitkan iman percaya, menaikkan pujian dengan lebih sungguh lagi. Sekalipun kami berjalan, ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Haleluya.
glory, 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 glory. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran kami persembahkan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, mengenal setiap pribadi yang hadir saat malam hari ini, mengerti isi hati kami masing-masing, mengerti beban, keberatan, masalah, persoalan yang dihadapinya. Kami naikkan syukur, Engkau baik, amat baik, teramat baik ya Bapa. Kami masuk tatamu yang kudus, kami bawa seluruh yang ada di dalam ruangan ini datang kepada-Mu Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan pada malam hari ini untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Meskipun kami manusia banyak kekurangan kelemahan di hadapan-Mu, tetapi kasih-Mu Tuhan menghapus semuanya. Kami ucapkan syukur Bapa, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Mari Tuhan, kesempatan indah ini jamah tiap-tiap pribadi dalam nama Yesus, beri hati baru, pikiran baru, rayang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru dalam nama Yesus. Seperti firman-Mu berkata, terpuji nama-Mu Bapa. Kesempatan indah ini kami dukung doa Tuhan untuk pekerjaan yang ada di ibadah Mandarin, khususnya hari Minggu Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu dalam nama Yesus kami letakkan di tangan-Mu Bapa. Biar semua terlukis di telapak tangan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Terlebih jemaat yang hadir, semua mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terutama yang sudah lama tidak datang ibadah kepada-Mu. Demikian juga yang masih ibadah di rumah-rumah pribadi. Tuhan beri kemenangan tiap minggu datang beribadah, bertemu muka dengan Tuhan sendiri. Melalui ibadah umum ini kami naikkan syukur Bapak. Seluruh 3 generasi ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kau yang pimpin semuanya, Kau yang atur semuanya. Biar kehendak Allah yang terbaik itu yang Kau lakukan Bapak. Kami serahkan Ibu Jilen Tuhan sebagai pemimpin ibadah Mandarin, anak cucu, menantu, cicit semuanya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka di sana Tuhan, juga berkati mereka ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga serahkan David sebagai wakil semuanya Tuhan. Dalam keluarga kami letakkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Mari Bapak, semua kegiatan yang ada di ibadah Mandarin, baik PD-PD yang sudah ada, juga terlebih Tuhan doa malam ini, mohon kemurahan Allah biar seluruh anggota KOR umum mau ambil bagian Tuhan untuk datang berdoa Tuhan di malam hari ini, untuk mempersatukan pribadi kami dengan pribadi Yesus. Kami naikkan syukur Bapa. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Apapun yang akan direncanakan program yang ada di ibadah Mandarin ini Tuhan, untuk langkah selanjutnya, biar tangan Tuhan selalu ikut campur tangan, sehingga semuanya menjadi indah di pemandangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Demikian juga kami serahkan GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka, melawat mereka yang sedang kehilangan keluarga, yang ditinggalkan, juga hiburkan dia, tolong dia ya Tuhan, supaya semuanya tetap bersemangat di dalam Engkau. Program apa saja yang ada di GPPS Pusat untuk langkah selanjutnya Engkau yang atur semuanya. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Teristimewa juga Bapak Hanse yang akan operasi, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati sehat panjang umur. Demikian juga kami yang ada di ibadah Mandarin Tuhan, yang sudah lanjut usia, Engkau jamah berkati sehat panjang umur semuanya.
terlebih dari yang muda sampai yang lanjut usia, semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Engkau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Pakai hamba-Mu yang sudah pimpin pujian Tuhan, Kau berkati rumah tangganya, berkati semuanya Tuhan. Kesempatan indah ini kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk mendoakan pilkada tanggal 27 November ini. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, biar tidak ada yang curang di TPS-TPS yang ada Bapak, biar semuanya seturut dengan kebesaran dan keagungan nama-Mu. Semua penuh damai, sukacita, berkat Allah melimpah di Indonesia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Apapun yang diprogramkan dari pemerintahan yang baru ini, biar semua terlaksana dengan baik. Kami naikkan syukur Bapak, kesempatan indah ini kami dukung untuk sekolah minggu pemuda remaja, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Injil yang ada di GPP, semuanya kami letakkan dalam tangan-Mu. Bahkan di organisasi yang lain Tuhan juga Engkau tolong, Engkau bela, berkati Bapak, biar semuanya sungguh-sungguh ada jiwa-jiwa terhilang yang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Sebentar mau terima firman-Mu. Mari Bapak, jamah tiap pribadi kami, kuduskan pendengaran kami, supaya tidak salah mendengar Tuhan. Kau pakai semua yang terlibat pada malam hari ini, terlebih hamba-Mu yang sudah Kau sampaikan. Tuhan, percayakan untuk sampaikan firman Allah, biar Kau pakai Tuhan lebih lagi, urapan turun untuk kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati suasana surga malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang cukup sederhana, yaitu 3 jawaban doa. Apa namanya? 3 jawaban doa. Jadi saya percaya dalam kehidupan kita semua tidak ada orang yang tidak berdoa. Setiap kita pasti berdoa dan terus berdoa. Doanya macam-macam ya. Kata di doa syafaat bagus sekali ya. Doanya luar biasa ya. Tepuk tangan bagi yang berdoa tadi. Wah, lengkap luar biasa. Iya. Karena doa itu merupakan nafas hidup orang percaya ya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita gak berdoa, rohani kita semakin hari semakin tumpul. Bahkan suatu hari rohani kita bisa mengalami kematian. Nah, pada waktu kita berdoa, mungkin mengajukan permohonan-permohonan ya, permintaan kepada Tuhan, saudara, kita masuk dalam 3 jawaban doa ini ya. Yang pertama yaitu doa yang sedang menunggu jawaban. Pertanyaannya begini, mengapa harus menunggu? Next. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa waktu saya berdoa saya harus menunggu jawaban? Ya berarti memang waktunya belum tepat atau belum saatnya. Karena kita percaya waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Seperti lagu-lagu yang seringkali kita nyanyikan ya, waktu Tuhan itu bukan waktu kita, waktu kita juga bukan waktu Tuhan. Sebuah contoh, perkawinan di Kana di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus diundang dalam pesta itu dan berada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, jadi pesta masih berlangsung, anggurnya habis. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka ini kehabisan anggur, gitu ya.
Kemudian kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Apa? Saatku belum tiba. Jadi sebagai seorang ibu punya naluri untuk menolong pesta itu. Karena zaman dulu sebuah pesta masih berlangsung, kemudian anggurnya habis, itu bisa mempermalukan keluarga yang menyelenggarakan. Itu sebabnya Maria sebagai seorang ibu punya inisiatif mau menolong pesta itu dan datang kepada Tuhan Yesus. Kira-kira berkata begini, Tuhan Yesus, pesta ini masih berlangsung dan kita tahu anggurnya habis, kasihan yang menyelenggarakan bisa dipermalukan. Tolong buatlah sesuatu, tolonglah pesta ini. Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Sebenarnya bagi seorang ibu, seorang mama, biasanya gampang sekali memaksa anaknya untuk melakukan apa yang dia mau. Mama-mama di sini suka maksa anaknya enggak? Oh, enggak hanya maksa anaknya, Pak, maksa suaminya juga. Ini saudara ya. Wah, mama-mama itu kadang-kadang, ya, gampang sekali memaksa apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Tetapi yang luar biasa kita belajar, Maria nggak memaksa. Dia memohon, iya. Dia meminta, iya. Tapi dia dengan sabar menunggu waktunya Yesus. Jadi malam hari ini mungkin saudara permintaan kepada Tuhan, berdoa untuk sesuatu, ya boleh. Ya, tadi saya katakan memang kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, kita memohon dan meminta. Tetapi di dalam kita meminta, kita belajar hari ini kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Singgol sebelah, sing sabar ta, gitu. Sebelah kanannya ojo makso. Ya. Tolong dibalik, next. Sementara belum dijawab, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan jawaban doa yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau belum dijawab dan kita masuk dalam poin yang pertama ini, berarti doa kita bukan tidak dijawab, tapi dia sedang memikirkan sebuah jawaban doa yang terbaik. Lihat, Maria minta dengan sabar menunggu. Akhirnya yang keluar anggur yang terbaik. Jadi saya percaya malam ini kalau kita sedang berdoa dan masuk poin yang pertama ini, sabarlah untuk menunggu waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ada tepuk tangan bagi dia. Jadi dia sedang memikirkan sebagai Bapa yang baik kepada anak-anaknya, bahwa kalau sudah waktunya tiba, maka yang terbaik akan diterima. Saya punya kebiasaan di rumah, saya punya 2 anak lelaki. Setiap ulang tahun, saya berusaha memberikan hadiah untuk dia yang sesuai. Saya masih ingat ketika dia kelas 6 SD. Waktu itu sudah butuh punya laptop. Dan dia berkata kepada saya, Pak, sudah waktunya harus punya laptop. Saya bilang, sabar. Dan saya tahu, anak saya yang pertama itu passionnya di dunia IT, di dunia komputer. Sehingga kelas 3 SD, dia minta dileskan. Ya. Nggak kebetulan, yang buka les-lesan komputer itu adalah adik ipar istri saya. Juga nggak kebetulan juga adik ipar istri saya ini namanya Yudi, dia bekerja sebagai programmer di konsulat Amerika di Surabaya. Jadi memang ilmunya mumpuni lah sampai bisa masuk di konsulat. Jadi akhirnya kelas 3 SD anak saya leskan. Dan dari itu masih belum punya laptop, tapi masih punya PC. Ya. Kemudian kelas 6 dia bilang, Pak, sudah waktunya aku kepingin punya laptop. Saya tahu persis bahwa dia senang sekali di dunia IT. Ulang tahun kelas 6, saya nggak belikan laptop, saya belikan yang lain. Terus dia bilang, kenapa nggak laptop, Pak? Ya nanti, saya bilang gitu. Ya. SMP kelas 1, saya percaya dia kepingin sekali.
semakin kepingin punya laptop. Mungkin dia sudah berdoa supaya papanya didik-didik, diingatkan Tuhan gitu ya. Waktu SMP kelas 1 ulang tahun, saya nggak belikan laptop, saya belikan yang lain. Dia bilang lagi, Pak, kok nggak laptop? Nanti saya bilang. SMP kelas 2, berarti sudah ya 3 tahun gitu ya. Ini tahun ketiga ulang tahun yang dia kepingin laptop. Saya bawa dia ke High Tech Mall, masih ada waktu, sekarang udah nggak ada. Saya bawa ke sana, terus dia bilang, tempat apa ini Pak? Wih, kok dahsyat luar biasa gini. Ini kan cuma komputer semua ya Pak David ya. Kalau kita ke sana waktu itu, wah, semua toko jual alat-alat komputer lengkap sekali, mau cari apapun ada. Makanya dikasih nama High Tech Mall. Sekarang tutup ya Bu ya. Udah buyar kemana-mana, ada di ITC dan sebagainya. Saya bilang ini tempat orang jual IT. Lupa ngomong-ngomong, tempat kayak gini nih memang sudah lama ada Pak di Surabaya. Loh ini sudah lama. Loh Papa kok nggak ngomong sama aku? Waduh, kalau Papa ngomong sama kamu minta kesini terus bangkrut Papa, saya bilang gitu. Terus ngomong-ngomong Pak, lah kita kesini terus mau apa? Dia bilang gitu. Oke, kamu tak ajak ke temennya Papa yang punya toko ya, Pak, cukup ramai pada hari itu, namanya Bandung Komputer, cukup terkenal ya. Terus ke situ mau apa Pak? Oke, kita ke sana dulu. Terus saya bilang sama teman saya, nah itu panggilan, tolong keluarkan laptop yang terbaik untuk saat ini. Begitu dikeluarkan, orang saya bilang, Pak, ini laptop canggih luar biasa ini Pak. Jangan Pak, jangan dibeli. Rasanya aku belum pakai ini kok, masih yang lain boleh lah yang di bawahnya. Saya bilang begini, enggak. Kamu kan sudah nunggu 3 tahun, ya. Kamu sudah kepingin sekali punya. Waktu itu sebetulnya kamu tak belikan, Bapak punya uang itu segini. Tapi kalau tak belikan, kamu dapatnya biasa. Uangnya tak kumpulkan untuk tahun depan. Tahun depan kamu kan kepingin punya toh? Kan tak belikan lagi. Kalau tak belikan dapatnya segini. Ya. Tak kumpulkan lagi. Dan hari ini uangnya sudah cukup, mungkin segini. Dan hari ini karena kamu sabar menunggu selama 3 tahun, maka kamu hari ini mendapat yang terbaik. Amin. Nggak ada tepuk tangan. Ya Pak. Coba kamu maksa. Saya bilang gitu. Coba kamu maksa 2 tahun yang lalu, ketika kamu kelas 6 SD, workshop, wis beli no pokoknya Pak, beli no. Kamu dapat laptop yang ukurannya mungkin kemampuannya segini. Tahun depannya kamu maksa lagi, dapatnya cuma segini. Tapi kamu karena sabar menunggu, dan Bapak belum membelikan, bukan berarti tidak membelikan, tapi memikirkan yang terbaik. Dan ini tahun ketiga, kamu dapat yang terbaik. Jadi hari ini kalau kita sedang berdoa, saudara berdoa, tetap tenang ya, sabar. Nanti kalau waktunya tiba, anggur yang terbaik kita terima dalam kehidupan kita. Adik saya memutuskan menikah dengan bukan Kristen. Saya hamba Tuhan, waduh bergumul hebat. Saya kasih tahu malah marah, adik paling kecil, akhirnya dia memaksa diri menikahi saudara sepupu kita. Sampai melahirkan anak dan menikah bukan dengan cara Kristen. Waduh berat, pukulan berat bagi saya, bagi keluarga. Kemudian saya terus berdoa, minta kepada Tuhan menjamah dia 1 tahun, 2 tahun. Banyak yang ngolok-ngolok saya, wah adiknya Pak Jayadi, ya Pak Jayadi gak bisa membina adiknya, gagal. Akhirnya dia bisa, imannya dia sudah dikorbankan, menikah dengan saudara sepupu. Waduh berat saudara ya, dibicarakan di mana-mana, khususnya di gereja. Terus saya bilang begini, hidup ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang kita kendalikan harus kita kendalikan, yang nggak bisa serahkan kepada Tuhan. Saya terus berdoa, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, rasanya harus gak sabar ya. Minta kekuatan Tuhan, tahun ke-6, tahun ke-7, saudara, tahun ke-12, tiba-tiba dia telepon saya, aku kepingin balik kepada Yesus. Loh, iya, aku tiap hari nangis, tiap hari keluar pujian dari hatiku, nyanyi terus. Hati-hati kamu ya, karena kalau kamu ngomong sama istrimu, pasti dia akan minta cerai, pasti itu sudah ya, pasti ribut kamu. Akhirnya ya sudah ya,
resiko, dia masalah istrinya, bener minta cerai saudara. Tapi ya setelah nunggu 12 tahun, saya bersyukur adik saya sekarang sudah kembali kepada Tuhan Yesus lagi. Amin. Ya, lama 12 tahun ya. Saudara nunggu berapa tahun doa ya? Ya tetap berdoa ya. Siapa tahu sementara kita mendengar firman hari ini, malam ini kita mendengar firman, saudara tidak memutuskan untuk tidak berdoa ya. Saudara tetap berdoa sementara mendengar firman, siapa tahu Tuhan memberikan jawaban doa yang terbaik. Amin. Jangan berhenti berdoa, siapa tahu kita pulang dalam perjalanan perkara besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan berhenti berdoa, siapa tahu besok bangun tidur mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ngomong sama sebelah nih, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Next. Kadang-kadang Tuhan menunda untuk menguji iman kita, apakah kita tetap beriman kepadanya sekalipun kita belum melihat hasilnya. Makanya tetap berdoa, katakan sama-sama tetap berdoa. Belum lihat hasilnya, nggak apa-apa. Loh, ini Ibu Maria minta belum lihat hasilnya. Loh, masih ayat 4. Tapi akhirnya itu lebih penting. Akhirnya apa? Anggur yang terbaik itu datang, saudara. Ya, jadi tetap beriman, tetap percaya, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan menunda next dan memberi kesempatan kita kepada kita untuk memperbaiki permintaan kita supaya permintaan kita sesuai dengan kehendaknya, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Belajarlah kepada Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Posisinya 100% memang ilahi, tapi sebenarnya dia juga 100% manusia. Ya, secara ilahi pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bisa melihat loh semua penderitaan yang bakal dialami. Dikira di Yudas, ya, kemudian dicambuk, pikul salib, ditinju, diludahi, diolok-olok, pikul salib, dimahkotai duri sampai disalibkan di Bukit Golgota. Secara ilahi dia bisa melihat serentetan penderitaan itu, tapi secara manusia dia nggak tahan dan nggak kuat menghadapi itu semua. Makanya lahirlah namanya doa negosiasi. Wah, tapi luar biasa doa itu. Doa 3 kali, isinya sama ya. Kalau boleh Bapak apa? Lalukan cawan ini dari hidupku. Tapi yang luar biasa, yang terakhir dia bilang, tapi bukanlah, ya kan? Kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi saya percaya begini, kalau kita berdoa dan berani menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, maka kehendak Tuhan yang terbaik akan dikerjakan dalam hidup kita. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Next, kadang-kadang Tuhan menunda untuk melihat kesiapan hati kita. Saya ulang, kadang-kadang Tuhan menunda jawaban doa untuk melihat kesiapan hati kita. Yang dilihat Tuhan itu kesiapan hati kita, mental kita, karakter kita. Kalau belum siap, hidup itu bisa berbalik. Jadi Tuhan lihat kapasitas kita ini sudah cukup nggak untuk menerima jawaban doa itu. Maksudnya gimana sih Pak? Misalnya ada orang di sini berdoa supaya diberkati Tuhan. Tuhan berkatamu aku, ya, kasih kepercayaan yang lebih besar dalam hal keuangan, ekonomi dan pekerjaan. Loh, bagi Tuhan untuk memberkati seseorang, saya percaya tidak ada yang sukar. Tetapi yang paling penting bukan berkatnya, tapi yang paling penting itu adalah kapasitasnya. Kita siap enggak untuk menerima berkat yang besar? Loh, banyak orang begitu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, loh, hidup berubah, bukan jadi baik tapi jadi buruk. Yang pertama sombong. Loh ya banyak. Begitu diberkati, dulu gampang bisa omong, sekarang susah bisa omong. Terus gak menghargai orang. Waduh, tinggi hati, congkak, arogannya keluar. Diberitahu lawan, dulu jalannya nunduk, sekarang nandu. Loh iya, berontaknya besar. Loh, semua rasanya bisa dibeli sama dia. Tidak hanya itu, berapa banyak orang diberkati karena kapasitasnya, karakternya nggak dewasa, nggak siap, jatuh dalam dosa. Ya dugem, maaf ya, main perempuan, ya berjudi dan segalanya. Loh kan, Tuhan itu lebih tahu. Jadi hari ini, kalau memang belum dijawab, Tuhan lebih tahu. Jangan-jangan orang ini dipercaya sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar, hidup berubah menjadi lebih buruk. Seorang hamba Tuhan bernama Derek Prince, ini kasih tahu ya, orang hebat, gembala, pengajar. Wah, ini orang hebat, ya memang sudah dipanggil Tuhan di usia cukup tua. Ada sebuah kalimat yang dia tuliskan berkata begini, hati-hati dengan keadaan yang lebih baik yang datang dalam kehidupan.
Kalau kita nggak siap, bisa merubah kita menjadi lebih buruk. Tapi tidak jarang Tuhan izinkan masalah, keadaan mungkin yang kita anggap lebih buruk, tapi bisa merubah kita menjadi lebih baik. Orang kalau diizinkan punya masalah, punya pergumulan, gampang diberitahu. Setuju ya? Jadi lebih rendah hati, karena dia ada masalah, ya dia belajar dengan kehidupan itu. Tapi coba kalau semuanya oke, kerjaannya luar biasa, uangnya banyak, waduh berat ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu lebih tahu kapan kita siap, kapan kita waktunya untuk menerima, apakah kapasitas sudah siap, karakternya sudah siap. Saya percaya kalau kita menyiapkan diri yang di dalam, karakter, kapasitas kita kalau sudah siap, maka perkara besar Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Amin. Jangan dulu. Yang kedua, ini pasti senang semua karena doa yang ada jawab. Siapa senang bagian kedua ini? Iya ya, pasti senang. Nomor teleponnya Tuhan itu katanya 333. Jangan salah satu nol ya. Ya 333, yaitu berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 3:3. Jadi saya percaya begini, sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa. Amin. Yes. Sampai hari ini masih ada mukjizat. Yes. Sampai hari ini masih ada pertolongan Tuhan. Amin. Saya ingin mengulang, saya mengajak teman saya ini namanya Pak Us. Siapa yang sudah tahu Pak Us? Oh, ada ya Bu, ada yang belum ya. Ini rambut putihnya sudah tidak ada tempatnya, sudah. Beliau ini dulu bekerja sebagai sopir truk tangki, membawa 32.000 premium. Gandeng dulu ya, terus jadi tronton 32 ton. Bekerja di Pertamina sebagai driver, jadi ngambil dari Perak, kirim ke pompa bensin di Surabaya, Jawa Timur sampai ke Bali. Kerjanya berapa lama Pak? Oh, ini menyamai rekornya Presiden Soeharto 32 tahun. Ya, karena nyetirnya siang hari panas, mungkin nggak pakai kacamata hitam, nah itu memang nggak boleh karena matahari bisa lama-lama retina terganggu. Nggak dapat gaji bulanan, gajinya itu tergantung kiriman, semakin jauh semakin besar nilainya. Jadi kadang-kadang bolak-balik supaya dapat uang lebih banyak. Kadang nggak tidur sampai 3 hari. Ya supaya badan stamina-nya kuat, ya maaf ya, dia suka minum minuman suplemen. Ya. Berarti dia apa gitu-gitu lah ya, nasinya gak boleh nyebutkan merek, tapi itu sejenis begitu. Wah, lama-lama ya sudah ginjalnya jebol, ya sudah dinyatakan meninggal. Ayahnya seorang Kristen, didoakan sembuh, tapi kemudian gula gak karu-karuan. Lah minumannya kayak gitu, ya kopi, ya teh, ya semacam-macam gitulah, ya minuman suplemen. Nah, akhirnya gula gak karu-karuan, matanya mulai kabur. 2007 matanya semakin tidak bisa melihat dan akhirnya sungguh-sungguh nggak bisa melihat 100%, buta. Terus berdoa, nah ini tidak ada kata-kata yang diucapkan. Next. Kemudian pada waktu kita besok, Paulus mengatakan begini, aku belajar mengucap syukur atas apa yang terjadi. Menghadapi kenyataan pahit, untuk mengucap syukur nggak gampang. Kalau keadaannya baik-baik ya gampang, tapi ini rahasianya saya beritahu ya. Sementara menghadapi kenyataan yang tidak baik atau kenyataan yang pahit, kita masih bisa mengucap syukur, itu tandanya kita masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, isinya ngomel aja, berarti kita sedang menyetop kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yes. Yang kedua, aku belajar menerima kenyataan ini. Ada banyak orang nggak bisa menerima kenyataan hidup, padahal hidup itu adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Dan kita tetap percaya, apapun yang kita hadapi, kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga luar biasa, aku tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidupku. Wah, indah apanya nggak bisa lihat, ya? Nggak bisa lihat berapa tahun? 5 tahun sudah, ya. Aku percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupku. Tim besuk tanya, rencana apa Pak Us? Ya aku percaya Tuhan mau pakai aku menjadi alat. Maksudnya, ya aku mau dipakai Tuhan untuk menginjil kepada orang-orang buta. Aku rela menjadi buta asal ada banyak orang buta
diselamatkan bagi Tuhan. Oh, ini iman, saudara. Ya. Memang kalau kita melek ngomong sama orang buta mungkin kesusahan, tapi karena yang ngomong mungkin sama buta pasti didengarkan. Dan ini ucapan diucapkan terus berdoa. Saya kasih semangat, tenang Paulus. Tugas Paulus belum selesai, ya. Kita akan terus bekerja di ladangnya Tuhan sampai akhir hidup kita, saya bilang. Ngomong-ngomong, Paulus ini melayani bersama dengan saya sudah 36 tahun. Sejak tahun 1988. Tepuk tangan bagi Paulus yang luar biasa, yang setia, ya. 2000, kemudian 2012 saya ajak pelayanan ke Rembang. Hari itu Tuhan sembuhkan. Tiba-tiba bisa melihat lampu merah. Awas, sudah lampu merah Pak Jadi, jangan belok kiri, lurus aja. Kaget saya. 2012 Desember, 2013 semakin membaik. Dan puji Tuhan, hari ini mungkin memang belum sempurna, tapi sudah bisa melihat kembali. Amin. Siapa percaya masih ada mujizat? Amin. Siapa percaya Tuhan itu masih ada? Amin. Oh, ada orang berdoa nggak dijawab-jawab, ngomong Tuhan ini ono apa kasih ya. Hari ini saya ingin katakan kepada kita, Tuhan itu ada. Dan Dia masih bisa menolong kita. Amin. Dia masih bisa buat mujizat dalam hidup kita Amin. semua. Yang ketiga, yang terakhir, doa yang tidak ada jawabannya. Wih, ini berat ini ya. Apa memang ada toh Pak? Doa yang tidak ada jawabannya. Apakah ada doa yang dan pertanyaan kita yang tidak dijawab oleh Tuhan? Ada. Saat kita tanya tentang kematian, hampir tidak ada jawaban. Kematian itu sendiri merupakan rahasia ilahi. Saudara pernah mencoba untuk bertanya kepada Tuhan tentang kematian? Pak, kita harus banyak bertanya ya Pak ya. Kenapa orang ini begitu cepat dipanggil ya? Ini masih muda, dibutuhkan. Ini yang masih disayangi, dikasih, kok meninggal? Ada jawabannya? Nggak ada. Saudara tanya, saya kapan mati Tuhan? Nggak mungkin dijawab. Apalagi tanya, kapan sebelah saya mati? Jangan, jangan. Berdosa. Jangan Pak. Iya. Ya, kalau seputar kematian itu memang Tuhan nggak menjawab karena kematian itu sendiri merupakan rahasia ilahi. Ya, memang yang mati ya sudah selesai, memang enak, yang ditinggalin kadang memang gak siap gitu ya. Kan kita tahu bahwa orang yang mati dia berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Asal matinya di dalam Tuhan Yesus, pasti diselamatkan, berbahagia. Ceritanya selesai. Orang yang mati di dalam Tuhan Yesus dia itu beruntung ya gitu ya. Filipi mengatakan orang yang mati dalam Tuhan Yesus dia itu berharga. Kita Mazmur berkata, semasa hidup gak dihargai orang, loh Tuhan itu luar biasa loh ya. Semasa hidup aja gak dihargai, apalagi mati kan gitu ya. Tapi dibalik sama Tuhan, mati saja tetap dihargai, apalagi hidup. Yes. Makanya waktu kita masih hidup, layani Tuhan dengan luar biasa ya, karena Tuhan mengasihi kita. Orang yang mati dalam Tuhan Yesus dikumpulkan bersama-sama di surga, lah ya luar biasa ya. Jadi kita percaya itu. Saya punya pengalaman ya. Next, ada yang kenal ini? Oh iya. Iya. Ini guru saya, ini mentor saya. Jadi saya sejak muda di tahun 80-an masih remaja, saya mengikuti beliau pelayanan misi, penginjilan, KKR. Saya dibina menjadi pembimbing untuk KKR. Saya dibina menjadi pembicara. Diajarin banyak bagaimana cara berkhotbah yang baik dan semuanya ya. Beliau dilahirkan tahun 52, meninggal di tahun 93. Jadi belum genap 42 sebetulnya, tapi dikatakan beliau dipanggil Tuhan di usia 42 tahun. Mendiri gereja Kristen Penyanyian Baru MDC atau Masa Depan Cerah ya. Jadi tahun 83 beliau membuat KKR besar, kebaktian kebangunan rohani besar di Guskit. Guskit waktu itu masih baru-barunya, mahal sekali. Saya sudah ada di sana menjadi pembimbing. Tahun 85 beliau membuat KKR terbesar di Indonesia. Tuhan izinkan KKR itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia sampai hari ini. Tapi kita telah berdoa supaya dia lebih besar lagi ya. Tahun 85 Kasih Melanda Jakarta yang hadir 200.000 orang. Luar biasa ya. Kemudian tahun 86 diulang Kasih Melanda Indonesia dengan kehadiran mungkin 150 sampai 175.000 orang. Saya juga ada di sana sebagai pembimbing.
Kemudian dilanjutkan kasih Melanda, Palu, Samarinda, Balikpapan, seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Kemudian diputuskan tahun 87 bulan Juni mendirikan gereja ini, gereja Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Dan saya tinggalkan pelayanan yang lain. Saya dari gereja GBI, kemudian saya bergabung dengan Pak Yeremia untuk melayani di MDC. Tahun 87 gereja berdiri, tahun 89 mulai membeli sebidang tanah yang terusannya Gerah Family yang sekarang jadi MDC. Ya. Kemudian dibangun. Beliau menikah tahun 83, belum dikaruniai anak. Kemudian anak itu dilahirkan tahun 92. Gereja dibangun mulai tahun 89, tahun 93 bulan Juni selesai. Jadi gedung gereja itu selesai, anak dilahirkan tahun 92, jadi masih 1 tahun lebih. Kemudian November tahun 93 kita mengadakan KKR besar, Bapak Yakub Nahwe almarhum dengan Pak Yeremia Rim. Kemudian bulan Desember 93 beliau ngomong sama saya, ayo Jayadi, bawa saya ke daerah pelayananmu karena saya ditunjuk untuk mendirikan gereja cabang-cabang. Misi dan perintisan itu departemen saya, ya sama Pak Us ini. Kemudian 12 Desember 93 saya bawa beliau untuk pelayanan Kekeraksaan Probolinggo. Itu daerah cukup berat. 13 Desember hari Senin beliau golf pagi, malamnya jatuh di rumah karena stroke, langsung clinical death. Hari Jumat 17 Desember 93 di usia 42 tahun beliau dipanggil Tuhan. Gereja baru diresmikan wali kota, anak juga baru lahir umur 1 tahun lebih. Gembala kami dipanggil pulang ke surga. Banyak bertanya-tanya kepada saya karena saya yang bersama beliau pelayanan di malam yang terakhir. Ada pesan apa, makan apa, tersiar kabar Bu. Ada orang ke Radio Susana pada saat Pak Ia dipanggil Tuhan ngomongkan minggu kemarin pelayanan sama timnya di daerah Probolinggo makan sate kambing, gulai kambing sama durian. Dan berita itu sampai sekarang dipercaya banyak orang. Nah, saksinya saya enggak, sama saya nggak makan di mana-mana, makan di rumah jemaat. Oh ya, ada orang jahat ya. Waduh, kami sedih, kami susah, iya apalagi saya, ya. Khususnya dia istrinya, anaknya baru 1 tahun lebih. Istrinya terus bertanya kepada Tuhan, ingin dapat jawaban, termasuk jemaat. Dan ini sudah begitu lama. Saya beritahu, tidak ada jawaban. Ya sudah, kita harus menyerahkan orang-orang yang memang sudah mendahului kita. Berarti tugasnya sudah selesai. Dan saya percaya dia sudah berbahagia dengan Tuhan di surga. Dan suatu hari kita pun akan berkumpul bersama-sama di surga. Ya, jadi sudah jangan bertanya-tanya lagi ya. Nanti kita tahu ini gak ada jawabannya, kita bertanya, lama-lama kita kecewa dengan Tuhan. Sudah dia dengan mata iman bahwa mereka semua sudah bersuka cita dengan Tuhan Yesus di surga. Tidak mudah untuk menerima hal itu, tapi itulah yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, tidak jarang karena sakit penyakit. Ada orang yang sakit berkepanjangan. Loh, itu pelayan Tuhan Pak, orang yang setia, hamba Tuhan, kok diizinkan sakit? Sampai kadang-kadang belum disembuhkan, dia sudah meninggal karena penyakitnya. Tapi yang saya percaya begini, kalau Tuhan izinkan ada orang mengalami sakit, tapi dia masih terus bisa mempertahankan imannya, berarti Tuhan sudah memberi kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa goal dalam hidup kita itu bukan tubuh jasmani, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang kekal. Amin. Karena hidup di dunia ini sementara, ya. Jadi ada orang-orang tertentu kalau kita lihat, wih sakitnya kayak gitu kok masih kuat. Saya percaya pasti ada kekuatan dari surga yang menyertai dia. Makanya saya ingin berdoa kalau ada yang diizinkan Tuhan mengalami sakit hari ini, tetap Tuhan bisa menyembuhkan. Kalaupun tidak, tetap percaya bahwa kekuatan dari surga menyertai kita. Seperti mama saya, kaki kanannya dipotong karena gula, 5 ekor ular di dalamnya. Kaki kiri dipotong karena gula lagi, 4 ekor ular di dalamnya. 10 tahun menderita, betul. Ya, kemudian kena stroke lagi, sudah dipotong, lumpuh lagi. Tapi saya tetap bersyukur sampai akhir hidupnya dia tetap mempertahankan imannya. Amin. Memang berat, tapi itu kan sementara.
sekarang sudah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Yes. Jangankan gitu, sebuah contoh yang menarik bagi kita, sebuah pelajaran yang luar biasa, Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ada duri. Rasul Paulus ada duri dalam dagingnya. Ahli teologi salah satunya menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan duri dalam daging dalam diri Rasul Paulus. Ada yang menafsirkan dia menderita sakit, matanya satu hampir buta, jalan dengan kaki terpincang-pincang. Terus rotok bungkuk katanya begitu, jalannya agak bungkuk. Loh kenapa? Ya zaman dulu udah ada susu atlin, kena osteoporosis. Ya sudah. Transportasi juga agak mudah seperti hari ini. Pelayanannya luar biasa, bahkan dia ini rasul yang hebat, pemandian surga tingkat 3. Ya, kemudian sambut tangan didoakan, dibawa pulang orang itu mengalami kesembuhan, dan itu dilakukan oleh almarhum Bapak Isali ya, luar biasa ya. Ya, kemudian apa lagi loh, dia menulis 50% kurang lebih kita perjanjian baru. Ini orang hebat, tapi menderita sakit. Terus dia berdoa, kalau bisa Tuhan ambilin ini duri dalam dagingku. Artinya kalau bisa ya sakit penyakit ini ambilin, sembuh. Tapi saudara tahu, sampai dia mati tidak sembuh. Terus gagal ya? Tidak. Loh, matinya lebih mengerikan lagi. Kepalanya dipenggal sama Kaisar Nero di tahun kurang lebih 60 sekian Masehi. Loh, tapi jawaban Tuhan satu. Kamu minta ya Rasul Paulus, jawabanku ini ya, cukuplah Kasih karunia. kasih karuniaku bagimu. Yes. Dalam Hari ini saya percaya kita bisa masih kuat seperti hari ini menghadapi apapun. Berarti kasih karunia Tuhan itu cukup dalam hidup kita. Amin. Tidak gampang melalui hidup ini, menjalani tidak gampang, ada masalah pergumulan, tapi tetap percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Belum masalah-masalah yang lain yang terjadi, kita percaya ya, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ini kan sebuah lagu, tiada yang seperti itu, dan kita akan berdoa. Tiada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau dipimpin Pak, silakan. Tiada yang sepertinya. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau, yes, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
berkati kesehatanmu. Yang sakit malam ini dijamah oleh Tuhan, dengan kuasa bilurnya disembuhkan oleh Tuhan. Apapun doa yang kau sampaikan kepadanya, tetap sabar. Kalau memang kau masuk poin yang pertama, harus menunggu, sabar. Kalau kau sabar, waktu Tuhan tiba, yang terbaik kau terima. Kalau sudah menghadapi masalah pergumulan apapun namanya, tetap percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Percaya kau kuat menghadapi semuanya. Bahkan pada akhirnya setiap kita keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Taruh firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya katakan bersama. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan. Kita tetap berdiri, kita akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah pesan yang Tuhan sudah antar melalui hamba-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga setiap kami boleh selalu mengingatnya dalam hidup kami. Menghadapi segala persoalan yang ada, kami tidak berhenti untuk berdoa. Karena di dalam doalah ada kekuatan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan urapan-Mu, tambah-tambahkan roh hikmat, marifat daripada Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani, biarlah di sana hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya juga, berkati usahanya. Tuhan menyertai senantiasa. Demikian juga dengan setiap kami. Kami yakin dan percaya ketika kami nanti pulang dari tempat ini, hidup kami juga diberkati Tuhan. Firman-Mu akan melekat dan tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus meteraikan semuanya itu sehingga kami mampu melakukannya. Dan karena kami menjadi pelaku firman, maka kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Apabila sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di tempat tujuan kami semua dalam keadaan selamat. Pertemukan kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.